welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sihat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Oke guys, kali ini kita akan tengok satu tajuk berita yang sangat luar biasa, menarik perhatian Makcik ya guys ya. Super bangga, Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa warisan negara penjajah. Ini adalah suatu judul yang sangat menarik perhatian ya guys ya. Makcik tengok videonya daripada channel Kiki Koto. Makcik akan letak dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa tekan link tu ya guys ya. Sama-sama kita support channel Kiki Koto dan jangan lupa tetap support channel Makcik. Macam mana kita ketahui ya guys ya, Indonesia tidak memakai bahasa penjajah. Ini adalah dia katakan negara satu-satunya yang tidak menggunakan bahasa warisan negara penjajah. Sebab Indonesia menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari, berbeza dengan Malaysia. Malaysia anda sudah tahu ya guys ya, kita tak usah uraikan, kita tidak usah memberitahu, tidak usah kita cerita. Anda semua sudah pastinya tahu bagaimana Malaysia menggunakan bahasanya ya. Oke lah, kita nggak usah lah membuang-buang waktu, kita langsung saja ke videonya ya. Let's go. Ini dia Kiki Koto. Jangan lupa kita support ya guys ya. Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa negara penjajah. Mengapa hanya Indonesia saja, negara di dunia ini, yang sama sekali tidak menggunakan bahasa bekas penjajah, bahkan tidak ada satupun penuturnya di Indonesia? Sedangkan negara-negara seperti Indochina saja, walaupun penjajahnya adalah bangsa Perancis, bukan bahasa resmi mereka, tapi masih ada penuturnya meskipun sedikit. Negara Meksiko, Venezuela, dan negara Amerika Latin lainnya, sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol karena negara-negara tersebut dijajah oleh Spanyol selama ratusan tahun. Dan masih banyak contoh negara lain yang juga menggunakan bahasa-bahasa dari negara penjajahnya, seperti India, Malaysia, dan Singapura yang masih mempertahankan bahasa Inggris. Kemudian juga dengan Filipina yang masih mempertahankan budaya Spanyol. Tapi hebatnya, bangsa Indonesia menolak bahasa penjajahnya, yaitu bahasa Belanda. Sekalipun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Bahasa Belanda dilupakan begitu saja sama sekali oleh bangsa Indonesia dan hanya tersisa beberapa kata yang sudah terserap sebagai bahasa Indonesia. Ketika masih dijajah oleh Belanda, bangsa kita sudah menerapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, yaitu ketika Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Bahkan dalam Kongres Pemuda, kalangan terdidik yang hanya bisa berbahasa Belanda dan daerah merasa malu, serta merasa perlu meminta maaf karena menggunakan bahasa Belanda dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Sejak saat itu, mempelajari bahasa Indonesia menjadi salah satu agenda banyak anggota pergerakan. Indonesia sendiri mempunyai jauh lebih banyak jumlah bahasa, yaitu 746 bahasa, tapi tidak berperang. Malah menetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Ini adalah salah satu kelebihan dari Indonesia kita. Pendapat lain dari penulis berinisial FH membeberkan kenapa Indonesia tidak menggunakan bahasa peninggalan bangsa penjajah, layaknya bangsa lain yang pernah dijajah seperti India, Malaysia, Singapura, ataupun negara lain di wilayah Amerika Latin. Pertama-tama, pertanyaan ini akan saya pecah dulu menjadi 3 pertanyaan. 1. Mengapa Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi? 2. Mengapa tidak ada satupun penutur bahasa Belanda di Indonesia? 3. Mengapa Indochina seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja masih memiliki penutur bahasa Prancis? Untuk pertanyaan pertama, saya tidak akan menjawabnya secara langsung. Sudah banyak artikel menarik yang membahas mengapa bahasa Belanda bukan merupakan bahasa resmi meskipun Indonesia telah dijajah sekian lamanya oleh Belanda. Untuk pertanyaan yang kedua, hal ini ada hubungannya dengan periode bersiap yang terjadi tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Singkatnya, pada periode ini, seperti yang saya kutip langsung dari artikelnya, adalah lebih kurang seperti ini. Di kalangan sebagian orang Indonesia,
dicampuri nafsu balas dendam kepada segala hal yang berbau Belanda. Orang-orang ini tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda. Mereka yang bekerja untuk orang Belanda, terutama orang Belanda yang bekerja untuk Nika, dijuluki sebagai cecunguknya Nica. Masa bersiap ditandai maraknya tindakan kriminal dan kekerasan dengan sasaran orang Belanda dan orang Indo-Belanda. Keadaan ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Begitu tulis Tri Wahyuning M. Irsyam dalam sebuah buku berjudul Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950 hingga 1990-an. Persekusi dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang-orang pro-Belanda ini, menurut Ger Ostindi, dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945 sampai 1950 yang diterbitkan tahun 2016, disertai dengan penyiksaan fisik dan pemaksaan untuk seksualitas. Perkiraan jumlah orang Eropa yang di bumi hanguskan pada periode bersiap ini antara 3.500 hingga 20.000 orang. Akibat pembasmian dan pembersihan ras terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Belanda, kemungkinan besar hal tersebut yang mengakibatkan tidak ada satupun penutur bahasa Belanda di Indonesia. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, negara-negara Indochina seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos masih menjadikan bahasa Prancis sebagai bagian dari kurikulum sekolah mereka. Di Laos, bahasa Prancis masih dianggap sebagai bahasa diplomatik dan perdagangan. Sementara di Kamboja, bahasa Prancis masih dianggap penting untuk menunjang sektor pariwisata, serta banyak media di Kamboja yang masih menggunakan bahasa Prancis. Namun pengaruh bahasa Prancis mulai tergantikan oleh bahasa Inggris yang dianggap lebih berguna sebagai bahasa internasional di ketiga negara Indochina tersebut. Sementara itu, pendapat yang sangat berbeda justru disampaikan oleh pria bernama ML. Sejatinya, meski sangat kuat dan kaya raya, Belanda adalah negara kecil. Penduduk Belanda kala pertama kali patungan lewat pasar saham untuk mendirikan VOC hanyalah 1,5 juta penduduk saja. Sementara penduduk Pulau Jawa pada saat itu sudah mencapai 3,7 juta penduduk. Bayangkan, itu hanya di Pulau Jawa saja. Itulah mengapa mengedukasi rakyat Hindia Belanda tidak pernah menjadi opsi yang logis untuk Belanda. Pun halnya dengan misi membawa peradaban. Kalau sampai rakyat Hindia Belanda dianggap cukup berpendidikan dan beradab, apalagi kalau sampai wilayah Hindia Belanda diinkorporasi dalam entitas kerajaan Belanda, bukankah parlemen akan didominasi oleh orang Jawa, Melayu, dan Sunda? Itulah mengapa akhirnya orang Hindia Belanda tidak pernah diedukasi dalam bahasa Belanda. Penulis sendiri mengatakan bahwa saya sendiri adalah seorang nasionalis dan bangga dengan negeri ini. Namun harus saya luruskan faktanya bahwa bangsa Belanda menjadikan bahasa Belanda eksklusif hanya untuk kaum mereka sendiri. Tidak hanya bahasa, lingkungan tertentu pun dibatasi hanya untuk kaum Eropa saja. Penanda larangan bagi orang lokal untuk masuk biasanya bertuliskan seperti di bawah ini. Pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, diestimasi penduduk Belanda mencapai 5,1 juta jiwa. Penduduk Jawa, jumlahnya berkali-kali lipat, mencapai 28,5 juta jiwa. Menjadikan opsi mengajarkan bahasa Belanda dan membawa pendidikan semakin tidak logis. Kondisi ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Untuk negara-negara di Amerika Latin atau Amerika Selatan, harus dipahami kalau kondisi revolusi mereka hampir mirip dengan Amerika Serikat. Mereka pada dasarnya datang dari Eropa dan berasimilasi dengan budaya lokal sana. Berbicara bahasa ibu seperti Portugis dan Spanyol tentu sudah menjadi konsekuensi dan umum. Apapun itu alasannya, Indonesia kini telah menjelma menjadi kekuatan dunia baru yang terus berkembang tanpa bisa dibendung lagi. GDP berdasarkan paritas daya beli Indonesia sekarang sudah berada di posisi ke-7 terbesar dunia. Prestasi fenomenal untuk negara muda yang berumur di bawah 100 tahun. Bisa dibayangkan bakal sebesar apa Indonesia nanti di ulang tahun emasnya yang ke-100 tahun di tahun 2045 mendatang. Mari sama-sama kita saksikan Indonesia Raya yang benar-benar nyata di depan mata kita. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?
Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama beritanya. Kenapa Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa warisan negara penjajahnya? Sebab dari dulu lagi sudah diinikan ya guys, sudah diberitahukan bahwa bahasa pemersatu di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Walaupun beribu-ribu bahasa ada di Indonesia, tetapi bahasa pemersatu untuk seluruh Indonesia adalah bahasa Indonesia. Itu sangat luar biasa, sangat bikin bangga ya guys ya. Sebab tidak semua negara boleh mempertahankan seperti Indonesia ini. Banyak negara-negara di luar sana, termasuknya juga Malaysia, masih menggunakan bahasa penjajahnya yaitu bahasa Inggris. Seperti negara-negara lain juga, China, India, Singapura pun ada juga mereka memakai bahasa penjajahnya ya guys ya. Tetapi Indonesia makcik salut, mereka tidak menggunakan bahasa Belanda ya, ataupun apa sedikit-sedikit apa itu macam apa namanya itu dialek-dialeknya itu ataupun sedikit bahasa-bahasa daripada Belanda itu memang langsung tidak ada ya guys ya, langsung nggak ada. Mereka memang 100% menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai pemersatu ya guys ya. Jadi kalau contohnya suku ini datang berjumpa dengan suku ini, mereka berbicaranya dalam bahasa Indonesia, itu adalah bahasa pemersatu. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa suku masing-masing dalam berkomunikasi. Jadi sebagai pemersatu mereka menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat mudah dipahami sehingga ramai negara-negara di dunia ini yang mempelajari bahasa Indonesia, dan ada juga setengah negara tuh menjadikan bahasa Indonesia sebagai macam mata pelajaran ya di dalam sekolahan mereka gitu. Oke lah guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Sangat menarik ya video ini ya guys ya, daripada judulnya juga sangat menarik. Semoga lah bahasa Indonesia makcik ini pun tidak tidak berpasir-pasir gitu ya menurut Anda ya guys ya. Sebisa mungkin sebisa mungkin makcik akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar dalam membuat video reaction ini. Oke lah guys ya, minta maaf lah kalau makcik kadang-kadang ada bahasa mungkin menurut Anda semuanya kurang betul, kurang benar. Makcik minta maaf ya guys ya dalam penggunaan bahasanya. Insya Allah kedepannya makcik akan selalu perbaiki setiap kesalahan, setiap tutur kata dan bahasa yang ada dalam video makcik ini. Oke lah guys, sampai di sini video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.